Sebuah contoh pembuatan SRS dari aplikasi pemesanan, ya. Pemesanan tempat spa. Jadi kalau SRS itu ya template depannya tentu halaman judul, ya. Disusun oleh siapa, kemudian ditulis keterangan dokumen revisi. Nah, SRS itu dimulai dengan bagian identifikasi sistem. Ya. SRS itu biasanya dimulai dengan bagian identifikasi sistem. Ya. Suara saya bisa dimonitor? Bisa, Mas. Ya, oke, makasih. Nah, kalau di bagian identifikasi sistem itu, ya dituliskan nama proyek dan nama produknya. Bisa ditambahkan ID produk. Bagian yang kedua, deskripsi sistem, ya. Di deskripsi sistem ini diterangkan SI system dan to be system dengan menggunakan diagram aktivitas. SI system itu kondisi waktu belum dibuat aplikasi, gitu. Proses bisnisnya seperti apa ya kalau manual. Seperti di sini contohnya dimulai dengan start, ya, masuk tempat spa, memilih layanan, menerima atau menjalankan layanan, baru bayar, kemudian selesai. Sedangkan kalau to be system itu digambarkan seperti ini. Intinya itu kalau kita harus tahu menggunakan tools-nya. Dalam hal ini tools yang digunakan adalah activity diagram, ya, itu diagram aktivitas, masuk dalam kelompok bahasa UML. Ya, kalau kita akan menggunakan pemrograman berorientasi objek, itu biasanya kita menggunakan diagram-diagram dari UML. Selanjutnya itu ada bagian yang ketiga dari SRS, itu arsitektur sistem aplikasinya. Kalau Anda lihat di sini sangat sederhana, ya, mereka menggunakan deployment diagram yang digambar dengan tangan. Yang penting dapat menjelaskan bahwa aplikasi mereka ini aplikasi yang berbasis internet, ya, mau diletakkan di web. Itu. Kemudian mereka jelaskan, ya, model arsitekturnya. Nah, di situ setelah itu mereka mulai membuat use case diagram, ya, berisi tentang fitur-fitur yang akan dikerjakan. Use case diagram itu dilengkapi dengan use case description. Setiap use case diagram ada use case description. Use case description ini sebenarnya berisi normal cause, alternate cause, ini sebenarnya adalah algoritma, ya. Algoritma dari setiap fungsi yang akan dijalankan. Semuanya ada. Sesudah itu yang keempat, ruang lingkup dokumen. Ini bicara soal apa yang mau diberikan, layanan apa yang mau diberikan oleh aplikasi, ya. Kemudian daftar kebutuhan sistem aplikasi. Nah, lihat di sini dia mulai dengan kebutuhan fungsional. Ini bagian SRS yang paling penting, ya. Dia mulai dengan kebutuhan fungsional, ya. Dia beri dalam bentuk tabel, ada requirement ID-nya, ada prioritas, dan ada penjelasan dari requirement. Ini listnya, ya, cukup banyak, ada 7, ya, requirement fungsional. Tentu saja ini semua harus dikerjakan, ya. Harus digambar pada use case diagram dan harus dikerjakan dalam coding. Itu. Kemudian mereka masuk ke kebutuhan antarmuka sistem, ya. Ada halaman input dan ada halaman output. Ya. Sesudah itu mereka masuk ke kebutuhan basis data. Mereka mulai dengan mengidentifikasi objek dan kelas, kemudian mereka bikin struktur kelas diagramnya. Setelah itu mereka buat kamus datanya. Ya. Tabel-tabel apa kira-kira yang akan ada di situ, yang akan dibangun di database. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sequence diagram, ya. Sudah itu entity relationship database, ya. Dan pada
akhir mereka tuliskan kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan adaptif. Di sini kebutuhan non-fungsional mereka tulis harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bagian penutup, setelah itu ada lampiran ya. Lampiran di sini executive summary ya dan studi kelayakan finansial. Jadi mereka hitung, mereka perkirakan, mereka estimasikan berapa biaya yang akan dikeluarkan dan berapa keuntungan ya return of investment. Return of investment dari penggunaan aplikasi ini. Kemudian langkah yang paling penting itu dalam perencanaan perangkat lunak itu mereka mengestimasi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak baris code yang akan dikerjakan untuk aplikasi ini. Mereka menggunakan teknik function point analysis ya dengan COCOMO. Jadi digambarkan semua gitu. Effort ya kurang lebih 9 orang dalam waktu 9 bulan. Ini adalah contoh yang sangat baik dari dokumentasi SRS. Dokumentasi SRS itu dokumentasi yang sangat penting dalam pengembangan proyek perangkat lunak. Dokumentasi SRS yang baik berisi seperti yang Stanley sudah contohkan tadi. Ada dokumen perencanaan perangkat lunak, ya mereka taruh di bagian lampiran. Kemudian ada penjelasan mendetail dari requirement perangkat lunak. Nah, requirement ini dibagi-bagi. Ada requirement fungsional, ada requirement antarmukanya, ada requirement database-nya, ya seperti itu. Ada requirement adaptif dan ada requirement non-fungsional. Requirement tersebut mereka jelaskan dengan menggunakan visualisasi diagram. Dalam hal ini mereka banyak menggunakan diagram dari UML. Ya. Nah, itu contoh.